dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat kedua sampai ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak pernah menurunkan Quran supaya kamu jadi susah. Mana ada Allah menurunkan Quran supaya manusia jadi sengsara, ya kan? Enggak ada. Siapa bilang? Bohong itu, dusta besar. Orang yang bilang Quran bikin repot. Coba bayangkan, Allah katakan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran supaya kamu jadi susah, jadi repot, jadi sengsara. Siapa bilang? Di ayat ketiganya dibilang apa? Illa tadhkiratal liman yakhsha. Lihat, itu fungsi Quran. Fungsi Quran adalah sebagai tadhkirah, sebagai rambu peringatan. Ini rambu peringatan kita nih, ya. Kita butuh rambu kan dalam hidup ini. Karena ada gak di antara kita yang sudah pernah menjalani kehidupan? Ada gak? Gak ada kan? Kita semua gak ada yang pernah menjalani kehidupan. Maka kita butuh rambu. Jangankan menjalani kehidupan, kita pergi saja ke satu tempat yang kita belum pernah ke tempat itu, kita butuh rambu. Ini kemana saya? Lurus, belok, apa kemana? Lihat, itu kita pergi ke satu tempat yang kita belum pernah saja, kita butuh rambu. Apalagi nih perjalanan hidup, bayangkan, lebih butuh rambu. Mana yang saya harus cintai, mana yang saya harus benci, mana yang saya harus bela, mana yang saya harus tolak, ya kan? Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Kita butuh rambu. Nah, Quran illa tadhkiratan liman yakhsha, untuk orang yang takut. Ini adalah rambu bagi orang yang takut. Takut apa? Ya, takut hidupnya rusak, takut hidupnya nggak baik, takut hidupnya celaka di dunia dan di akhirat kelak khususnya. Takut, saya takut hidup saya nggak baik. Jadi orang yang tidak mau menggunakan Quran, berarti dia lebih senang hidupnya nggak baik. Bagaimana dia bisa menjalani hidup tanpa panduan kita? Nah, sekarang kita lihat, ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Quran itu tadi sebagai pelajaran, sebagai obat penyakit hati, sebagai petunjuk hidup dan kasih sayang Allah. Fungsinya itu kebaikan. Tapi kenapa realitanya? Lihat, kenapa realitanya ajaran Allah ini kok tidak berfungsi seperti itu? Justru malah dirasakan seperti tadi. Justru umat Islam sendiri yang benci sama syariat Islam, yang menentang penegakan syariat Islam di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya muslim, yang nentang syariat Islam ya orang Islam sendiri. Kenapa begitu? Kenapa sampai nggak ada sikap senang, bangga, gembira menerima Quran? Yang ada adalah kebencian, ketidaksukaan, penentangan. Lihat, kenapa kok malah yang ada begitu mentalnya? Nah, di sini ada yang salah. Salah di dalam proses memahami dan mengamalkan dinul. Ada yang salah. Nah, maka sekarang kita pelajari, kita masuk ke dalam bab bagaimanakah seharusnya kita di dalam memahami dan mengamalkan dinul Islam. Harus kita kenal yang namanya ada prinsip-prinsip mendasar yang harus kita ketahui dalam rangka kaitannya bagaimana kita coba memahami dan mengamalkan dinul Islam. Itu harus dikenal prinsipnya seperti apa, dasarnya, perkara mendasarnya menurut panduan Quran Sunnah. Ya, jadi ada prinsip, artinya apa? Ada perkara-perkara yang memang tidak boleh dilanggar supaya hasilnya seperti yang ditetapkan, gitu loh hasilnya. Dan di dalam hidup ini banyak prinsip-prinsip. Jangankan kita belajar Islam, jangankan belajar Islam, tentang perkara kehidupan kita saja banyak prinsip. Contoh, seorang arsitek membangun sebuah gedung, itu ada prinsipnya. Ini bikin fondasinya, kekuatannya harus bagaimana, ya kan? Bahannya apa? Ya, dia rancang kekuatan bangunan itu dengan rumus-rumus tertentu. Itu prinsip-prinsip utama. Coba kalau dia asal-asalan, bahannya asal-asalan, ukurannya asal-asalan, kalau nggak hancur itu bangunan, ya kan? Dalam hidup itu banyak prinsip. Contoh, kita mau bikin baju, itu ada prinsipnya sama tukang jahit. Bagaimana cara ngukurnya, bagaimana cara menggunting pakaian, bagaimana cara menjahitnya. Itu prinsip-prinsip yang nggak boleh dilanggar.
Kalau ngukurnya salah-salah, motong bahannya salah-salah, jahitnya salah, dipastikan nggak bakal jadi tuh. Nggak bakal seperti yang kita inginkan, nggak tercapai. Mau bikin makanan sama, bikin apa? Mau bikin nasi goreng misalnya sama. Mau bikin nasi goreng itu ada prinsipnya, apa bahannya, apa bumbunya, gimana cara bikinnya, itu ada prinsip. Coba sekali-kali bahannya salah-salah, bumbunya salah-salah, bikinnya salah-salah, jadi nasi goreng nggak? Jadinya apa jadinya? Nasi gosong. Benar-benar nasi goreng, nasi jelek ya. Lihat, itu urusan dunia aja ada prinsip, apalagi belajar Islam. Kok nggak kenal prinsipnya? Ya wajar aja berantakan, ya kan? Ini yang menyebabkan, kenapa sih kalau kita lihat, coba kita pelajari, kenapa nih Islam kok berantakan betul ini? Umat Islam hidupnya berantakan betul, nggak tercermin, nggak kelihatan nilai-nilai Islam.